Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Yang pertama yaitu pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 6 jenis pesawat sederhana, yaitu 1 bidang miring, 2 baji, 3 sekrup, 4 tuas, 5 katrol, dan 6 roda bergandar. Pesawat sederhana dibuat dengan maksud 1. Melipat gandakan gaya atau kemampuan, 2. Memperbesar kecepatan atau untuk menempuh jarak yang lebih besar, 3. Mengubah arah kerja yang kita lakukan. Yang kedua, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit. Tuas adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau memindahkan beban dengan menggunakan gaya yang lebih kecil dari beban yang diangkat. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, kita mengenal 3 jenis tuas sebagai berikut. Tuas jenis 1, yaitu tuas dengan titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas ini adalah tang, gunting, papan jungkat-jungkit, neraca, linggis, palu untuk mencabut paku, portal penutup ujung jalan, dan pemikul beban. Tuas jenis 2, yaitu tuas dengan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas ini adalah pemotong pelat logam, pemotong kertas, dan gerobak dorong beroda 1. Tuas jenis 3, yaitu tuas dengan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas ini adalah penjepit roti, pinset, singkup, jepitan, sekop, mesin penggerok sungai, dan mobil derek. Berikut adalah contoh gambar dari tuas titik tumpu, tuas titik beban, dan tuas titik kuasa. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mempermudah dalam mengangkat beban. Keuntungan katrol tunggal adalah termasuk pesawat sederhana, dibuat untuk mengubah arah, beban harus diangkat ke atas, ditarik ke bawah melalui katrol tunggal. Berdasarkan prinsip kerjanya, ada 2 jenis katrol, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tetap adalah katrol yang tidak bergerak. Terkait pada suatu titik tumpu, katrol tetap dapat dianggap sebagai tuas yang mempunyai lengan beban dan lengan kuasa sama panjang. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak pada saat kuasa bekerja. Katrol bergerak mempunyai prinsip kerja sama dengan tuas yang mempunyai titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Takal adalah katrol majemuk yang terdiri atas katrol-katrol tetap dan katrol-katrol bergerak. Kegunaan katrol ini adalah untuk mengangkat benda yang berat agar mendapatkan keuntungan mekanis yang besar. Yang keempat yaitu bidang miring. Bidang miring adalah alat yang dapat mempermudah kerja. Bidang miring bisa digunakan untuk memindahkan barang dari lantai ke truk seperti peti. Bidang miring termaksud pesawat sederhana yang dibuat untuk memperoleh gaya yang lebih besar atau melipat gandakan kemampuan kita. Contoh bidang miring adalah ulir, tangga, pahat, gergaji, baji, dan pisau. Yang kelima, roda bergandar atau roda berporos. Roda bergandar adalah susunan 2 buah roda yang jari-jarinya berbeda. Roda bergandar terdiri atas 2 buah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang dapat berputar bersama-sama.
Contoh roda bergandar antara lain adalah setir mobil, roda sepeda, dan gerinda. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.